Tahukah Anda, sebelum menjadi salah satu sahabat paling mulia dalam sejarah Islam, Umar bin Khattab pernah dikenal sebagai sosok yang keras dan sangat menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Ia adalah pemuda Quraisy yang tegas, berani, dan disegani. Bahkan, pada suatu hari, ia keluar dengan tekad untuk menghentikan dakwah Islam yang semakin menyebar di Mekah. Namun siapa sangka, perjalanan yang ia tempuh hari itu justru mengubah hidupnya selamanya. Bagaimana kisah Umar bin Khattab sebelum masuk Islam? Dan peristiwa apa yang membuat hatinya luluh? Baik, sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, supaya kami semangat bikin konten selanjutnya. Bismillahirrohmanirrohim. Bab 1. Anak yang ditempa gurun. Di kota Mekah yang dikelilingi padang pasir tanpa ampun, lahirlah seorang anak dari kabilah Quraisy, Bani Adi. Namanya adalah Umar bin Khattab. Ia tidak lahir di istana, tidak pula disambut tanda-tanda kebesaran langit. Ia lahir di tengah masyarakat yang mengukur nilai manusia dari keberanian, kekuatan, dan kehormatan suku. Sejak kecil, Umar sudah merasakan kerasnya kehidupan gurun. Angin panas menerpa wajahnya, pasir menempel di kulitnya, dan matahari menjadi saksi hari-hari panjang yang menempanya. Ayahnya, Al-Khattab, dikenal sebagai lelaki yang tegas dan keras. Dalam dunia yang tak memberi ruang bagi kelembutan, Al-Khattab mendidik putranya dengan disiplin tanpa kompromi. Umar kecil menggembala unta, memikul beban, dan bekerja hingga tubuhnya letih. Kesalahan kecil bisa berujung teguran keras. Namun dari tempaan itu, tumbuh sesuatu yang lebih kuat dari sekadar otot, ketahanan jiwa. Masyarakat Mekah saat itu hidup dalam zaman yang kelak disebut jahiliyah, sebuah masa ketika kebanggaan suku berada di atas segalanya. Anak-anak lelaki diajarkan untuk tidak menangis, untuk tidak mengeluh, untuk berdiri tegak meski terluka. Umar menyerap nilai-nilai itu tanpa bantahan. Ia belajar bahwa rasa sakit harus ditelan, bahwa kehormatan lebih mahal dari nyawa. Di sekitar Ka'bah, berhala-berhala berdiri kokoh, menjadi simbol keyakinan turun-temurun yang tak pernah dipertanyakan. Umar tumbuh menyaksikan ritual-ritual itu, menganggapnya bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Ia tidak mengenal dunia lain selain dunia yang keras, dunia yang menuntut kekuatan sebagai harga untuk dihormati. Namun di balik kerasnya didikan ayahnya, ada proses pembentukan karakter yang tak disadari. Umar belajar bertahan dalam tekanan. Ia belajar mengendalikan rasa takut. Ia belajar bahwa kepemimpinan dimulai dari kemampuan menguasai diri sendiri. Di tengah masyarakat yang sebagian besar buta huruf, Umar termasuk sedikit yang belajar membaca dan menulis. Kemampuan itu memberinya posisi berbeda di antara kaumnya. Ia tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga tajam dalam berpikir. Kombinasi itu menjadikannya pribadi yang disegani sejak muda. Setiap hari di padang pasir adalah pelajaran tentang keteguhan. Setiap teguran ayahnya adalah ukiran yang membentuk kepribadiannya. Tanpa ia sadari, masa kecil yang keras itu sedang menempa besi dalam dirinya. Besi yang suatu hari akan berubah arah, tetapi tidak pernah kehilangan kekuatannya. Umar belum mengenal cahaya wahyu, belum mendengar ayat-ayat yang kelak mengguncang hatinya. Yang ia kenal hanyalah dunia yang menuntut ketegasan dan kesetiaan pada tradisi leluhur. Dan dari tanah yang kering itu, tumbuh seorang pemuda yang keras, tegak, dan tak mudah ditundukkan. Sebuah karakter yang kelak akan memainkan peran besar dalam perubahan sejarah. Bab 2. Pemuda Quraisy yang disegani. Di tengah hiruk-pikuk kota Mekah yang menjadi pusat perdagangan Jazirah Arab, nama Umar bin Khattab mulai dikenal. Ia bukan lagi anak pengembala yang berlari di bawah terik matahari. Ia telah tumbuh menjadi pemuda tinggi, berbahu lebar, dengan tatapan tajam yang membuat orang lain berpikir dua kali sebelum menantangnya. Di tengah masyarakat suku Quraisy yang menjunjung tinggi kekuatan dan kehormatan, Umar menjelma menjadi simbol keduanya. Pasar Ukas menjadi salah satu saksi ketangguhannya. Di sana, bukan hanya barang dagangan yang dipertukarkan, tetapi juga kebanggaan, keberanian, dan reputasi. Umar kerap ikut dalam pertandingan gulat, sebuah ajang yang menguji bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga mental. Debu berterbangan saat tubuh-tubuh saling beradu, sorak-salai menggema di antara tenda-tenda. Umar berdiri tegak, keringat membasahi dahinya, namun sorot matanya tetap dingin dan terkendali. Ia jarang kalah. Tubuhnya kuat, namun lebih dari itu, ia memiliki ketahanan dan disiplin yang telah ditanamkan sejak kecil.
Setiap kemenangan semakin mengukuhkan namanya sebagai pemuda yang disegani. Namun kekuatan Umar tidak berhenti pada fisik. Di masa ketika kemampuan membaca dan menulis adalah keistimewaan langka, ia termasuk di antara sedikit orang yang memilikinya. Ia mampu memahami syair-syair Arab, menghafalnya, bahkan mengkritisinya. Kefasihannya dalam berbicara membuatnya sering dilibatkan dalam diskusi penting antar suku. Kata-katanya lugas, suaranya tegas, dan argumennya tajam. Dalam perundingan, ia tidak mudah dipatahkan. Dalam perdebatan, ia tidak gentar menghadapi siapapun. Karena kecerdasan dan keberaniannya, Umar kerap diutus sebagai perwakilan kaumnya dalam urusan diplomasi. Ia belajar membaca situasi, memahami karakter manusia, dan menjaga kehormatan sukunya di hadapan kabilah lain. Tugas itu bukan sekedar kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar. Setiap kata yang diucapkannya membawa nama Quraisy, dan Umar memikulnya dengan penuh kesadaran. Di tengah masyarakat yang keras dan kompetitif, wibawa tidak datang dengan sendirinya. Ia harus diraih. Umar meraihnya melalui kombinasi kekuatan, kecerdasan, dan ketegasan sikap. Ia tidak dikenal sebagai pemuda yang mudah goyah. Prinsipnya jelas, kehormatan suku di atas segalanya. Ia mencintai tradisi nenek moyangnya dan mempercayai bahwa stabilitas Mekar bergantung pada kesetiaan terhadap warisan itu. Pada tahap ini dalam hidupnya, Umar adalah produk sempurna dari zamannya. Seorang pemuda yang keras, cerdas, dan loyal pada sistem yang membesarkannya. Belum ada keraguan dalam dirinya. Belum ada pertanyaan tentang kebenaran yang ia yakini. Ia berdiri teguh sebagai penjaga nilai-nilai lama, tanpa menyadari bahwa takdir sedang menyiapkan jalan yang akan mengguncang keyakinan dan arah hidupnya selamanya. Bab 3. Penjaga tradisi leluhur. Di jantung kota Mekah berdiri bangunan suci yang menjadi pusat kehidupan spiritual dan politik bangsa Arab, Ka'bah. Di sekelilingnya, ratusan berhala tersusun, masing-masing mewakili kabilah, kepercayaan, dan kebanggaan turun-temurun. Di tempat itulah orang-orang dari berbagai penjuru jazirah datang untuk beribadah, berdagang, dan memperkuat aliansi. Bagi suku Quraisy, menjaga Ka'bah berarti menjaga kehormatan, pengaruh, dan kestabilan ekonomi mereka. Dan Umar bin Khattab tumbuh sebagai salah satu pembela paling teguh dari sistem itu. Sejak kecil, Umar menyaksikan ritual-ritual penyembahan yang dianggap sakral. Ia melihat orang-orang tawaf mengelilingi Ka'bah, menyentuh berhala, berdoa kepada patung-patung yang mereka pahat sendiri. Semua itu terasa wajar baginya. Itu adalah warisan nenek moyang. Itu adalah identitas. Dan dalam budaya Arab saat itu, mempertanyakan tradisi sama dengan mengkhianati leluhur. Umar bukan tipe orang yang ragu-ragu. Ia mempercayai apa yang diwariskan kepadanya dengan keyakinan penuh. Baginya, stabilitas masyarakat bergantung pada kesetiaan terhadap adat yang sudah mengakar. Sebagai pemuda yang disegani, Umar memandang dirinya bukan hanya sebagai bagian dari Quraisy, tetapi sebagai penjaga kehormatan mereka. Ia memahami bahwa kekuatan Mekah tidak hanya terletak pada perdagangan, tetapi juga pada status religiusnya sebagai penjaga Ka'bah. Jika sistem kepercayaan itu runtuh, maka runtuh pula tatanan sosial yang menopang kota tersebut. Pikiran itu tertanam kuat dalam dirinya. Maka, ketika muncul suara-suara yang mulai mempertanyakan berhala-berhala itu, Umar melihatnya bukan sebagai perbedaan pandangan, melainkan sebagai ancaman nyata. Loyalitas Umar terhadap tradisi bukan sekadar emosi, tetapi prinsip hidup. Ia percaya bahwa nilai seorang lelaki diukur dari kesetiaannya kepada suku dan agamanya. Dalam setiap pertemuan kaum Quraisy, ia berdiri di barisan yang mempertahankan adat lama. Ia tidak mudah terpengaruh oleh gagasan baru. Ia keras dalam sikap, tegas dalam keputusan. Dalam dirinya mengalir semangat zaman jahiliyah, zaman ketika kekuatan, kehormatan, dan balas dendam menjadi hukum tak tertulis yang ditaati bersama. Namun, tanpa ia sadari, keyakinannya yang kokoh itu suatu hari akan diuji dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Ia yang merasa menjadi penjaga tradisi, kelak akan menjadi perombaknya. Ia yang berdiri membela berhala, suatu hari akan menghancurkannya dengan tangannya sendiri. Tetapi pada fase ini, Umar adalah benteng bagi keyakinan lama, teguh,
tak tergoyahkan dan siap menghadapi siapapun yang berani mengguncangkan fondasi yang ia yakini sebagai kebenaran. Bab 4. Nama yang mulai mengusik. Suatu hari, di tengah stabilitas yang dijaga ketat oleh suku Quraisy, terdengar kabar yang perlahan menyebar dari mulut ke mulut. Seorang pria dari Bani Hashim yang dikenal jujur dan terpercaya, mengaku menerima wahyu dari langit. Namanya adalah Muhammad. Ia menyerukan sesuatu yang sederhana namun mengguncang. Tuhan itu satu, tidak ada berhala, tidak ada sekutu baginya. Di kota Mekah yang hidup dari tradisi dan keseimbangan kekuasaan, seruan itu terdengar seperti retakan pertama di dinding kokoh yang selama ini berdiri. Awalnya, sebagian orang menganggapnya hanya sebagai suara kecil di sudut kota, namun hari demi hari, pengikutnya mulai bertambah. Budak-budak mendengarkan dengan mata berbinar, kaum muda terpikat oleh pesan keadilan dan kesetaraan. Bahkan beberapa orang terpandang mulai diam-diam menerima ajaran itu. Bagi Umar bin Khattab, kabar ini bukan sekadar berita, ini adalah gangguan. Ia mengenal Muhammad sebagai sosok yang sebelumnya dihormati karena kejujurannya. Namun kini, menurut pandangan Umar, ia telah melampaui batas. Menyerukan bahwa nenek moyang mereka berada dalam kesesatan adalah pukulan langsung terhadap harga diri Quraisy. Umar melihatnya bukan sebagai ajakan spiritual, melainkan sebagai ancaman sosial dan politik. Jika orang-orang mulai meninggalkan berhala, apa yang akan terjadi pada Ka'bah dan kedudukan Quraisy di Jazirah Arab? Setiap kali mendengar ayat-ayat yang dibacakan secara sembunyi-sembunyi, Umar merasakan sesuatu yang sulit ia definisikan. Bukan karena ia tersentuh, tetapi karena ia merasa tatanan lama sedang digoyang. Pesan tentang hari kebangkitan, tentang pertanggungjawaban atas setiap perbuatan, tentang persamaan antara tuan dan budak, adalah konsep yang berlawanan dengan struktur masyarakat Mekah saat itu. Bagi Umar, stabilitas lebih penting daripada eksperimen keyakinan baru. Di pertemuan-pertemuan Quraisy, nada pembicaraan mulai berubah. Kekhawatiran tumbuh. Jika ajaran ini dibiarkan, perpecahan tak terelakkan. Dan bagi Umar, perpecahan adalah kelemahan. Ia adalah lelaki yang dibesarkan untuk menjaga kekuatan suku, bukan membiarkannya terpecah oleh ide-ide baru. Maka dalam hatinya mulai tumbuh penolakan yang keras. Ia belum berhadapan langsung dengan Muhammad, tetapi namanya sudah cukup untuk memantik amarahnya. Pada tahap ini, Umar berdiri tegak sebagai pembela tradisi. Ia tidak melihat dirinya sebagai penentang kebenaran, melainkan sebagai penjaga kehormatan. Dalam pikirannya, ia sedang melindungi Mekah dari kekacauan. Namun, sejarah sedang bergerak pelan, dan nama yang kini mengusiknya itu, kelak akan menjadi pusat perubahan terbesar dalam hidupnya. Bab 5. Kemarahan yang membara. Semakin hari, ajaran yang dibawa oleh Muhammad semakin terdengar di sudut-sudut Mekah. Awalnya hanya bisikan pelan di rumah-rumah tertutup, kini mulai berani dibacakan dengan suara yang lebih jelas. Ayat-ayat itu menggema, menyentuh hati sebagian orang. Namun bagi Umar bin Khattab, gema itu terasa seperti tantangan terbuka terhadap kehormatan sukunya. Umar bukan tipe lelaki yang membiarkan sesuatu tumbuh tanpa reaksi. Dalam darahnya mengalir semangat Quraisy yang menjunjung tinggi loyalitas dan ketegasan. Ia menyaksikan bagaimana beberapa orang yang dulu berdiri tegap membela berhala, kini justru meninggalkannya. Ia melihat budak-budak berani menatap tuannya dengan keyakinan baru. Ia mendengar bahwa ajaran ini menyatakan semua manusia setara di hadapan Tuhan. Bagi Umar, itu bukan sekedar perubahan keyakinan, itu ancaman terhadap struktur sosial yang selama ini menjaga ketertiban. Setiap berita tentang seseorang yang masuk Islam terasa seperti percikan api yang menyulut bara di dalam dadanya. Ia mulai menghadiri pertemuan-pertemuan Quraisy dengan nada lebih keras. Jika ini dibiarkan, pikirnya, Mekah akan terpecah. Dalam benaknya, menjaga persatuan berarti menghentikan gerakan ini. Ia tidak melihat dirinya sebagai penindas, melainkan sebagai pelindung stabilitas.
Kemarahannya lahir dari keyakinan bahwa ia sedang membela sesuatu yang suci, warisan leluhur, kehormatan Ka'bah, dan nama besar Quraisy. Namun kemarahan Umar bukan sekedar emosi sesaat, ia adalah kemarahan yang terstruktur, lahir dari logika yang ia bangun sendiri. Ia menganalisis dampak ajaran baru itu. Jika orang-orang berhenti menyembah berhala, bagaimana posisi Mekah sebagai pusat ziarah? Jika budak dan tuan dianggap setara, bagaimana tatanan sosial akan bertahan? Dalam pikirannya, perubahan itu akan membawa kekacauan, dan Umar adalah lelaki yang dibentuk untuk melawan kekacauan. Semakin kuat tekanan terhadap kaum muslimin, semakin keras pula sikap Umar. Ia berdiri di barisan terdepan dalam menunjukkan penolakan. Wajahnya tegas, langkahnya mantap, dan suaranya lantang ketika berbicara menentang ajaran baru itu. Ia yakin bahwa ketegasan adalah solusi. Ia percaya bahwa dengan menunjukkan kekuatan, gelombang ini akan surut. Namun di balik amarah yang membara itu, ada sesuatu yang belum ia sadari. Ia belum benar-benar mendengar ayat-ayat itu dengan hati terbuka. Ia belum menimbangnya tanpa prasangka. Yang ia lawan adalah bayangan tentang kehancuran yang ia takutkan sendiri. Dan justru karena kemarahannya begitu besar, takdir sedang menyiapkan pertemuan yang akan mengubah arah hidupnya sepenuhnya. Bab 6. Pegulat Padang Pasir. Di tengah kerasnya kehidupan Mekah, kekuatan fisik bukan sekadar kebanggaan, ia adalah simbol kehormatan. Dan dalam hal itu, Umar bin Khattab berdiri di barisan terdepan. Tubuhnya tinggi menjulang di antara kebanyakan lelaki Arab. Bahunya lebar, langkahnya panjang, dan ketika ia berjalan di pasar, orang-orang memberi ruang tanpa diminta. Bukan karena ia meminta dihormati, tetapi karena wibawanya memaksa orang untuk mengakuinya. Di pasar-pasar seperti Ukas, tempat para penyair beradu kata dan para pemuda menguji tenaga, Umar dikenal sebagai pegulat tangguh. Gulat pada masa itu bukan sekadar olahraga, ia adalah ajang pembuktian harga diri. Dua lelaki saling mencengkram di atas tanah berdebu, dikelilingi sorak-sorai penonton. Siapa yang jatuh, ia kehilangan bukan hanya pertandingan, tetapi juga kehormatan. Umar jarang jatuh. Ia bukan hanya mengandalkan tenaga, tetapi juga ketenangan. Saat lawan mencoba menjatuhkannya dengan amarah, Umar tetap fokus, menghitung gerakan, lalu membalikan keadaan dengan satu dorongan yang pasti. Kemenangan demi kemenangan membentuk reputasinya. Namanya disebut dengan nada hormat di kalangan Quraisy. Para pemuda mengaguminya, sebagian merasa iri, dan para tetua melihat dalam dirinya potensi kepemimpinan. Umar tumbuh menjadi simbol kekuatan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang hidup di tengah ancaman suku-suku lain dan kerasnya alam. Dalam dunia seperti itu, kelembutan dianggap kelemahan, dan Umar tidak memberi ruang bagi kelemahan. Namun kekuatannya tidak membuatnya sembrono. Ia bukan lelaki yang bertarung tanpa tujuan. Setiap gerakan mencerminkan disiplin yang ia pelajari sejak kecil. Setiap tatapan menunjukkan kesadaran bahwa kehormatan harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Ia tidak tertawa berlebihan, tidak pula berbicara tanpa pertimbangan. Ada keseriusan dalam dirinya, seolah ia memahami bahwa hidup bukan permainan ringan, melainkan rangkaian ujian yang harus dihadapi dengan tegak. Ketenaran sebagai pegulat semakin memperkokoh keyakinannya bahwa jalan hidupnya sudah benar. Ia percaya bahwa kekuatan adalah alat untuk menjaga tatanan. Ia merasa siap menghadapi siapapun yang mencoba mengguncang stabilitas Mekah. Dalam pikirannya, jika suatu saat ancaman datang, ia akan berdiri paling depan. Ia belum tahu bahwa tantangan terbesar dalam hidupnya bukanlah lawan yang berdiri di hadapannya di atas pasir, melainkan kebenaran yang kelak berdiri di hadapannya dan menuntut sesuatu yang jauh lebih sulit daripada sekadar kekuatan fisik. Keberanian untuk berubah. Bab 7. Diplomat Quraisy. Kekuatan fisik membuatnya disegani, tetapi kecerdasannya membuatnya dipercaya. Di tengah masyarakat Mekah yang menjadi pusat perniagaan Jazirah Arab, urusan tidak selalu diselesaikan dengan pedang. Banyak perkara ditentukan lewat kata-kata, dan dalam hal itu, Umar bin Khattab memiliki keunggulan yang jarang dimiliki pemuda seusianya. Ia fasih berbicara, tajam membaca situasi, cepat memahami maksud tersembunyi lawan bicara.
Karena itu, para tetua Quraisy mulai melibatkannya dalam urusan-urusan penting. Jika terjadi perselisihan dengan kabilah lain, Umar ikut hadir dalam perundingan. Jika ada ancaman terhadap kepentingan Mekah, ia berada di barisan diskusi, menyimak dengan tenang, sebelum akhirnya berbicara dengan nada tegas. Dalam setiap pertemuan antar suku, suasana selalu tegang. Satu kata yang salah bisa memicu perang panjang. Umar memahami itu. Ia tidak berbicara panjang lebar, tetapi setiap kalimatnya padat dan terarah. Ia tahu kapan harus bersikap keras dan kapan harus menahan diri. Kemampuannya membaca ekspresi dan emosi lawan membuatnya jarang terpancing provokasi. Bagi Quraisy, Umar adalah kombinasi ideal, kuat dalam fisik, tajam dalam pikiran, dan loyal tanpa syarat. Ia membawa nama sukunya dengan kebanggaan yang tak pernah luntur. Baginya, kehormatan bukan sekedar konsep, ia adalah napas kehidupan. Jika nama Quraisy tercoreng, ia merasa seolah darahnya sendiri yang tercabik. Sebagai diplomat muda, Umar belajar sesuatu yang lebih dalam dari sekedar teknik berbicara. Ia belajar tentang kekuasaan. Ia melihat bagaimana keputusan kecil bisa mengubah nasib banyak orang. Ia menyadari bahwa stabilitas Mekah bergantung pada keseimbangan yang rapuh antara perdagangan, agama, dan politik. Dan ia semakin yakin bahwa sistem yang ada harus dipertahankan dengan segala cara. Namun di balik ketegasan itu, ada sifat lain dalam dirinya, keberanian menghadapi kebenaran secara langsung. Umar bukan tipe lelaki yang bermain di balik layar dengan tipu daya licik. Ia lebih suka konfrontasi terbuka. Jika ia tidak setuju, ia akan mengatakannya. Jika ia marah, ia tidak menyembunyikannya. Karakter inilah yang kelak membuat perjalanannya begitu dramatis, karena ketika ajaran baru mulai mengguncang Mekah, Umar tidak memilih diam, ia tidak memilih netral, ia berdiri di garis depan penentangan dengan keberanian yang sama saat ia berdiri di meja perundingan atau di arena gulat. Pada fase hidup ini, Umar adalah pilar Quraisy. Ia percaya sepenuhnya pada sistem yang membesarkannya. Ia yakin ia sedang membela kebenaran, dan justru karena keyakinannya begitu kuat, perubahan yang akan datang kelak tidak akan setengah-setengah. Seorang lelaki seperti Umar tidak berubah karena tekanan, ia hanya akan berubah jika hatinya benar-benar ditaklukkan. Bab 8. Loyalitas tanpa kompromi. Bagi Umar bin Khattab, kehormatan bukan sekadar kata-kata yang diucapkan dalam pidato, melainkan prinsip hidup yang mengalir dalam darahnya. Ia dibesarkan dalam budaya Quraisy yang menempatkan loyalitas kepada suku dan tradisi di atas segalanya. Di tengah masyarakat Mekah yang keras, berpihak pada warisan leluhur bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Umar tidak pernah melihat alasan untuk meragukan apa yang telah dijalani nenek moyangnya selama generasi demi generasi. Berhala-berhala di sekitar Ka'bah, ritual-ritual tahunan, dan sistem sosial yang membedakan tuan dari budak, semuanya ia anggap sebagai fondasi yang menjaga keseimbangan kota itu. Dalam pikirannya, mempertanyakan tradisi sama dengan membuka pintu kekacauan. Ketika ajaran yang dibawa oleh Muhammad mulai menyebar dan menyerukan tauhid serta kesetaraan manusia, Umar melihatnya sebagai ancaman langsung terhadap struktur yang selama ini ia lindungi. Ia tidak memandangnya sebagai sekadar perbedaan keyakinan, tetapi sebagai gerakan yang berpotensi meruntuhkan otoritas Quraisy. Jika semua manusia setara di hadapan satu Tuhan, maka apa arti garis keturunan? Jika berhala-berhala dianggap tidak bernilai, maka apa makna peran Mekah sebagai pusat ziarah Arab? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak ia renungkan dengan tenang. Ia menjawabnya dengan sikap tegas. Ajaran ini harus dihentikan. Loyalitas Umar tidak mengenal abu-abu. Ia tidak berdiri di tengah, tidak pula menunggu arus untuk melihat kemana arah perubahan bergerak. Ia memilih berdiri kokoh di sisi tradisi lama. Baginya, kesetiaan adalah bentuk kehormatan tertinggi. Ia percaya bahwa menjaga sistem berarti menjaga masa depan. Maka setiap kali mendengar ada anggota Quraisy yang memeluk Islam, hatinya terasa tersayat oleh rasa pengkhianatan. Bukan karena kebencian pribadi, tetapi karena ia melihatnya sebagai retakan dalam benteng yang ia jaga. Pada tahap ini, Umar adalah representasi sempurna dari kekuatan jahiliyah,
berani, tegas, dan tak tergoyahkan. Ia tidak ragu menghadapi siapapun yang dianggapnya mengancam stabilitas Mekah. Ia yakin bahwa sejarah berada di pihaknya. Namun tanpa ia sadari, keyakinan yang begitu kokoh itu justru sedang mengantarkannya menuju momen yang akan menguji seluruh fondasi hidupnya. Bab 9. Dakwah yang semakin terdengar. Pada awalnya, seruan yang dibawa oleh Muhammad hanya terdengar lirih di rumah-rumah tersembunyi. Pertemuan dilakukan secara diam-diam, ayat-ayat dibacakan dengan hati-hati. Para pengikutnya berkumpul dalam jumlah kecil, menghindari perhatian para pemuka Quraisy. Namun waktu berjalan, dan sesuatu yang awalnya tampak kecil itu mulai menunjukkan daya tahan yang tak terduga. Alih-alih padam, ia justru bertambah kuat. Di sudut-sudut Mekah, bisikan tentang Islam semakin sering terdengar. Seorang budak memeluk ajaran itu dan menemukan harga diri yang selama ini dirampas darinya. Seorang pemuda bangsawan diam-diam menyatakan keimanannya. Bahkan di antara keluarga-keluarga terpandang, mulai muncul simpati terhadap pesan tauhid dan keadilan. Fenomena ini membuat para pemimpin Quraisy gelisah. Mereka terbiasa mengendalikan opini, mengatur arah pembicaraan, dan menjaga keseragaman keyakinan. Kini, ada arus yang tidak bisa mereka kendalikan sepenuhnya. Bagi Umar bin Khattab, perkembangan ini terasa seperti bara yang menyala di dalam dadanya. Ia menyaksikan perubahan sikap orang-orang di sekitarnya. Wajah-wajah yang dulu tunduk pada sistem, kini memancarkan keyakinan baru. Mereka tidak lagi takut mati demi mempertahankan iman yang baru mereka peluk. Hal itu membingungkannya sekaligus membuatnya marah. Bagaimana mungkin ajaran yang menolak berhala dan menyamakan tuan dengan budak mampu menanamkan keberanian sebesar itu? Umar mulai memahami bahwa ini bukan sekadar perbedaan pendapat teologis. Ini adalah perubahan paradigma. Islam tidak hanya berbicara tentang Tuhan yang satu, tetapi juga tentang tanggung jawab moral, tentang hari pembalasan, tentang keadilan yang melampaui kekuasaan suku. Jika gagasan ini terus menyebar, maka fondasi sosial Mekah akan terguncang, dan bagi seorang penjaga tradisi seperti Umar, guncangan itu tidak boleh dibiarkan. Setiap kabar tentang seseorang yang masuk Islam terasa seperti pukulan terhadap kehormatan Quraisy. Umar tidak melihat individu-individu itu sebagai pencari kebenaran, melainkan sebagai bagian dari gelombang yang harus dihentikan. Di benaknya, membela tradisi berarti melawan dakwah ini dengan segala cara. Ia belum menyadari bahwa semakin ia berusaha menekan, semakin jelas pula bahwa gerakan ini memiliki kekuatan yang tidak bersumber dari manusia semata. Dakwaan yang dulu hanya bisikan, kini mulai menjadi suara yang tidak bisa diabaikan. Dan bagi Umar, suara itu adalah tantangan yang suatu hari akan memaksanya untuk berhadapan langsung dengan kebenaran yang selama ini ia tolak mentah-mentah. Bab 10. Umar dan amarah yang mengeras. Semakin luas dakwah Islam menyebar di Mekah, semakin keras pula sikap Umar bin Khattab. Apa yang awalnya ia anggap sebagai gangguan kecil, kini berubah menjadi sesuatu yang nyata. Gerakan yang tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh di bawah tekanan. Setiap kali ia mendengar nama Muhammad disebut, hatinya dipenuhi campuran antara kemarahan dan kegelisahan. Bagi Umar, ini bukan lagi soal perbedaan keyakinan, melainkan pertarungan mempertahankan tatanan yang telah membesarkannya. Umar dikenal sebagai lelaki yang tidak setengah-setengah dalam bersikap. Jika ia mencintai sepenuh hati. Jika ia membenci, kebenciannya pun tidak main-main. Dan pada masa itu, kebenciannya terhadap Islam tumbuh seperti api yang disiram minyak. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana beberapa orang Quraisy yang dulu berdiri tegak membela berhala, kini justru berbalik arah. Ia mendengar bahwa sebagian dari mereka rela meninggalkan harta, bahkan keluarga, demi ajaran baru itu. Dalam pikirannya, ini bukan sekadar keyakinan, ini pembangkangan. Amarah Umar bukan hanya emosional, ia lahir dari logika yang ia bangun sendiri. Ia merenungkan dampak sosial dari ajaran tauhid. Jika berhala-berhala ditinggalkan, maka peran Mekah sebagai pusat spiritual Arab akan melemah. Jika budak dan tuan dianggap setara, maka hierarki sosial akan goyah. Jika setiap orang bertanggung jawab langsung kepada satu Tuhan, maka otoritas para pemimpin suku akan dipertanyakan.
Semua itu tampak seperti ancaman terhadap stabilitas yang selama ini dijaga oleh Quraisy. Karena itulah Umar berdiri di barisan terdepan dalam menunjukkan penolakan. Ia tidak ragu menyatakan sikapnya secara terbuka. Suaranya lantang di pertemuan-pertemuan kaum Quraisy, menyerukan ketegasan terhadap siapapun yang dianggap mengganggu persatuan. Ia percaya bahwa ketakutan harus dihadapi dengan kekuatan. Dalam benaknya, jika tekanan diperbesar, gerakan ini akan melemah dan akhirnya hilang. Namun, ada satu hal yang belum ia pahami. Keyakinan yang lahir dari hati tidak mudah dihancurkan oleh ancaman. Setiap tekanan justru membuat sebagian pengikut Islam semakin teguh, dan melihat keteguhan itu, amarah Umar semakin mengeras. Ia merasa seolah-olah sedang melawan gelombang yang tidak terlihat, sesuatu yang tak bisa ia patahkan dengan kekuatan fisik atau retorika tajamnya. Pada tahap ini, Umar adalah badai yang siap menerjang siapapun yang berdiri di seberangnya. Ia yakin bahwa ia sedang membela kebenaran. Ia percaya bahwa sejarah akan memihak pada mereka yang kuat. Tanpa ia sadari, justru dalam puncak amarah itulah takdir mulai menyiapkan pertemuan yang akan membalikkan seluruh keyakinannya. Bab 11. Kebencian yang membara. Di lorong-lorong sempit Mekah, ketegangan kini terasa lebih nyata dari sebelumnya. Islam bukan lagi bisikan kecil yang bisa diabaikan. Ia telah menjadi pembicaraan terbuka, sumber perdebatan, bahkan alasan perpecahan dalam keluarga. Dan bagi Umar bin Khattab, setiap perkembangan itu seperti percikan api yang terus menyulut bara kemarahannya. Umar tidak sekedar tidak setuju, ia merasa tertantang. Ia melihat bagaimana ajaran yang dibawa oleh Muhammad mulai mengubah cara orang berpikir. Budak yang dulu tunduk kini berbicara tentang kemuliaan jiwa. Kaum lemah yang dulu diam kini berbicara tentang keadilan Tuhan. Konsep hari kebangkitan dan pertanggungjawaban membuat manusia tidak lagi sepenuhnya tunduk pada tekanan sosial. Itu bagi Umar adalah ancaman serius terhadap tatanan lama yang selama ini dijaga oleh Quraisy. Kebencian dalam dirinya tidak lahir dari kebodohan. Justru sebaliknya, ia memahami betul dampak ajaran tersebut. Ia melihat bahwa Islam bukan sekedar ritual baru, tetapi perubahan mendasar dalam cara manusia memandang kekuasaan dan martabat. Jika semua manusia setara di hadapan Tuhan, maka kebanggaan garis keturunan akan kehilangan makna absolutnya. Jika Tuhan itu satu dan tidak terlihat, maka berhala-berhala yang menjadi simbol kekuatan suku akan kehilangan relevansinya. Semua itu terasa seperti ancaman terhadap identitas kolektif yang ia bela sejak muda. Semakin ia menyaksikan keteguhan kaum muslimin menghadapi tekanan, semakin membara pula kebenciannya. Ia heran, bahkan gusar, melihat bagaimana orang-orang yang disiksa justru semakin yakin. Ia tidak bisa memahami bagaimana kata-kata yang dibacakan dari wahyu mampu memberi keberanian sebesar itu. Dalam pikirannya, tidak mungkin ajaran manusia biasa memiliki daya tahan seperti ini. Namun alih-alih merenung, ia memilih memperkeras sikapnya. Umar berdiri di garis tegas penentangan. Ia tidak ragu menunjukkan kemarahannya di ruang publik. Wajahnya sering terlihat tegang ketika nama Muhammad disebut. Setiap kabar tentang orang yang memeluk Islam terasa seperti pengkhianatan terhadap Quraisy. Ia merasa sedang menyaksikan benteng yang perlahan retak dari dalam. Namun ada ironi yang tak ia sadari. Kebencian yang begitu kuat seringkali lahir dari hati yang sebenarnya sedang gelisah. Di balik amarah yang membara itu, ada pertarungan batin yang belum ia akui. Karena seseorang yang benar-benar yakin biasanya tidak terusik sedalam itu. Dan tanpa ia sadari, setiap gejolak dalam dirinya justru sedang membuka celah bagi perubahan besar yang akan segera datang. Bab 12. Tekanan dan penganiayaan. Ketika dakwah Islam semakin menguat di Mekah, respons kaum Quraisy pun berubah dari sekedar penolakan menjadi tindakan nyata. Tekanan tidak lagi berhenti pada cemoohan atau ancaman lisan. Ia menjelma menjadi pengucilan sosial, boikot ekonomi, hingga penyiksaan fisik. Bagi para pemuka Quraisy, cara terbaik menghentikan ajaran yang dibawa oleh Muhammad adalah dengan membuat para pengikutnya gentar dan kembali pada agama leluhur.
Budak-budak yang memeluk Islam menjadi sasaran paling mudah. Mereka diseret ke tengah terik matahari, dipaksa berbaring di atas pasir panas, ditindih batu besar, dan diperintahkan untuk meninggalkan keyakinan mereka. Jeritan dan rintihan terdengar di siang hari yang membakar. Namun yang mengejutkan banyak orang, sebagian dari mereka tetap teguh. Kata-kata tauhid justru terucap di tengah siksaan. Keteguhan itu membingungkan, sekaligus membuat marah para penentang. Umar bin Khattab menyaksikan semua itu dengan keyakinan bahwa tekanan adalah cara mempertahankan ketertiban. Dalam pandangannya, tindakan keras diperlukan demi mencegah perpecahan yang lebih besar. Ia tidak melihat dirinya sebagai penindas, melainkan sebagai penjaga stabilitas kota. Jika gerakan ini tidak dihentikan, pikirnya, Mekah akan terbelah, dan kehormatan Quraisy akan runtuh. Ia berdiri di sisi mereka yang meyakini bahwa kekuatan adalah bahasa yang paling efektif. Namun situasi justru semakin menunjukkan bahwa tekanan tidak memadamkan keyakinan, melainkan menguatkannya. Sebagian Muslim bahkan memilih meninggalkan Mekah dan hijrah ke Habasyah demi menyelamatkan iman mereka. Peristiwa itu menjadi bukti bahwa ajaran ini bukan sekedar tren sesaat. Ia telah menjadi keyakinan yang rela dipertahankan dengan pengorbanan besar. Di tengah suasana penuh ketegangan itu, Umar semakin merasa bahwa persoalan ini harus diselesaikan secara tuntas. Ia melihat penyebaran Islam bukan lagi sebagai gangguan kecil, melainkan ancaman eksistensial. Setiap hari yang berlalu tanpa penyelesaian terasa seperti kegagalan menjaga warisan leluhur. Dalam hatinya, tekad mulai mengeras. Ia percaya bahwa satu tindakan tegas dapat mengakhiri semuanya. Namun sejarah sering bergerak dengan cara yang tak terduga. Tekanan yang dimaksudkan untuk menghancurkan justru memperlihatkan kekuatan sejati dari keyakinan yang lahir dari hati. Dan Umar, yang berdiri sebagai simbol ketegasan jahiliyah, semakin dekat pada momen yang akan membalikan seluruh arah hidupnya. Bab 13. Titik didih. Setiap peristiwa memiliki batas. Setiap kesabaran memiliki ujung. Dan bagi Umar bin Khattab, saat itu akhirnya tiba. Di Mekah, tekanan terhadap kaum muslimin belum juga menghentikan dakwah. Justru sebaliknya, meski sebagian telah hijrah ke Habasyah, ajaran yang dibawa oleh Muhammad tetap bertahan, bahkan semakin kokoh. Setiap hari, Umar mendengar kabar baru. Seseorang masuk Islam, seseorang membaca ayat-ayat Al-Quran, seseorang berani menyatakan keimanannya secara terbuka. Baginya, ini bukan lagi persoalan biasa, ini pembangkangan. Ia mulai merasa bahwa pendekatan tekanan dan intimidasi tidak cukup. Quraisy telah mencoba mencemooh, mengucilkan, menyiksa. Namun gerakan ini tidak padam. Umar melihat situasi itu sebagai tanda kelemahan, bukan pada Islam, tetapi pada cara Quraisy menanganinya. Di dalam dirinya, kemarahan yang selama ini menyala kini mencapai titik didih. Ia berjalan melewati sekitar Ka'bah, memandang berhala-berhala yang berdiri kokoh. Dalam pikirannya, semua ini sedang terancam. Jika Muhammad terus berbicara tentang Tuhan yang esa, tentang kesetaraan, tentang hari pembalasan, maka fondasi masyarakat akan runtuh. Dan jika fondasi runtuh, Mekah akan kehilangan wibawanya di hadapan seluruh jazirah Arab. Umar bukan lelaki yang menunggu orang lain bertindak. Ia adalah lelaki yang bertindak. Dalam pertemuan-pertemuan Quraisy, nada bicaranya semakin keras. Selama Muhammad hidup, pikirnya, selama itu pula perpecahan ini akan terus ada. Baginya, sumber masalah hanya satu. Jika sumber itu dihilangkan, semuanya akan kembali seperti semula. Logika yang sederhana, tegas, tanpa kompromi. Namun keputusan besar sering lahir bukan hanya dari kebencian, tetapi juga dari kelelahan batin. Umar lelah melihat pertentangan, lelah mendengar nama Muhammad disebut-sebut, lelah menyaksikan orang-orang meninggalkan tradisi nenek moyang. Dan dalam kelelahan itulah, tekadnya mengeras. Ia sampai pada satu kesimpulan yang menurutnya rasional. Persoalan ini harus diselesaikan sekali untuk selamanya. Ia belum tahu bahwa langkah yang akan ia ambil bukan hanya akan mengubah nasib seorang pria bernama Muhammad, tetapi justru akan mengubah dirinya sendiri. Karena ketika seseorang seperti Umar mengambil keputusan, ia tidak melangkah setengah hati. Ia melangkah dengan seluruh jiwa, dan sejarah sedang menahan napas. Bab 14. Pedang di tangan Umar. Pagi itu, udara Mekah terasa sama seperti biasanya. Kering, panas, dan dipenuhi kesibukan pasar. Namun di dalam diri Umar bin Khattab,
tidak ada yang biasa. Amarah yang selama ini ia tahan telah menjelma menjadi keputusan. Ia berdiri, mengambil pedangnya. Bilah itu berkilat di bawah cahaya matahari. Bagi Umar, pedang bukan sekedar senjata. Ia adalah simbol kehormatan, alat untuk menegakkan apa yang dianggap benar. Dan hari itu, ia merasa sedang menjalankan kewajiban. Langkahnya mantap menyusuri jalan-jalan Mekah. Orang-orang yang melihatnya bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Wajahnya tegang, tatapannya lurus ke depan. Tidak ada keraguan dalam geraknya. Dalam benaknya, satu tujuan telah ditetapkan, menghentikan dakwah yang dibawa oleh Muhammad. Bagi Umar, ini bukan tindakan impulsif. Ia telah memikirkan konsekuensinya. Ia tahu tindakan itu akan mengguncang Mekah. Namun ia juga yakin bahwa tanpa langkah drastis, perpecahan akan semakin dalam. Dalam logikanya, menghilangkan sumber masalah adalah cara tercepat mengembalikan stabilitas. Ia tidak melihat dirinya sebagai pembunuh. Ia melihat dirinya sebagai penyelamat tradisi. Setiap langkah mendekatkannya kepada keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Suara langkahnya terdengar tegas di atas tanah berdebu. Orang-orang yang berpapasan dengannya memilih menyingkir. Ada aura keras yang mengelilinginya, seolah seluruh dunia di sekitarnya tahu bahwa sesuatu yang besar sedang menuju titik puncak. Di dalam hatinya, tidak ada ruang untuk keraguan. Ia merasa yakin bahwa sejarah akan mencatatnya sebagai pembela kehormatan Quraisy. Ia percaya bahwa setelah hari itu, Mekah akan kembali tenang, dan nama Muhammad hanya akan menjadi kenangan. Namun, sejarah seringkali berbelok justru pada saat manusia merasa paling yakin dengan rencananya. Pedang sudah di tangan Umar, niat telah bulat, langkah telah dimulai. Ia belum tahu bahwa perjalanan yang ia kira untuk mengakhiri sesuatu justru akan menjadi awal dari kelahiran dirinya yang baru. Bab 15. Pertemuan di tengah jalan. Dengan pedang terhunus dan tekad yang mengeras, Umar bin Khattab melangkah cepat menyusuri jalanan Mekah. Wajahnya tegang, sorot matanya tajam, dan setiap langkahnya seolah memancarkan keputusan yang tak bisa digoyahkan. Di benaknya hanya ada satu tujuan, menemui Muhammad dan mengakhiri apa yang ia anggap sebagai sumber perpecahan di tengah Quraisy. Namun di tengah perjalanan itu, takdir mempertemukannya dengan seseorang yang mengubah arah langkahnya. Seorang lelaki Quraisy melihat Umar berjalan dengan pedang terhunus dan bertanya dengan nada waspada kemana ia hendak pergi. Umar menjawab tanpa ragu bahwa ia akan membunuh Muhammad. Jawaban itu bukan ancaman kosong. Itu adalah pernyataan niat yang bulat. Lelaki itu terdiam sesaat, lalu berkata sesuatu yang membuat langgah Umar tertahan. Sebelum engkau mengurus Muhammad, tidakkah engkau tahu bahwa keluargamu sendiri telah mengikuti agamanya? Kalimat itu jatuh seperti petir di siang bolong. Umar berhenti. Wajahnya berubah. Siapa? Tanyanya tajam. Jawaban itu menusuk lebih dalam dari pedangnya sendiri. Adiknya, Fatimah binti Khattab, dan suaminya telah memeluk Islam. Untuk pertama kalinya hari itu, arah kemarahannya bergeser. Bukan lagi hanya pada Muhammad, tetapi kini juga pada keluarganya sendiri. Dalam budaya kehormatan yang ia pegang teguh, keputusan anggota keluarga untuk meninggalkan agama leluhur adalah tamparan keras. Dadanya bergemuruh oleh campuran amarah dan keterkejutan. Tanpa banyak bicara, ia memutar langkahnya. Tujuannya berubah. Kini ia menuju rumah adiknya. Langkah Umar semakin cepat, bukan lagi hanya didorong oleh niat membela tradisi, tetapi juga oleh rasa dikhianati. Dalam pikirannya, bagaimana mungkin darah yang sama memilih jalan yang ia anggap sesat? Namun di balik kemarahan itu, terselip perasaan lain yang belum ia kenali sepenuhnya, keterkejutan yang dalam. Karena jika ajaran itu mampu menembus rumahnya sendiri, berarti pengaruhnya lebih kuat dari yang selama ini ia bayangkan. Pertemuan singkat di tengah jalan itu menjadi titik balik yang tak terlihat. Umar berangkat untuk mengakhiri dakwah Islam dari luar, tetapi takdir justru membawanya untuk menghadapinya dari dalam keluarganya sendiri. Dan di sanalah, tanpa ia sadari, pintu perubahan mulai terbuka. Bab 16. Rumah yang bergetar oleh ayat. Langkah Umar bin Khattab terhenti di depan sebuah rumah sederhana di sudut Mekah.
rumah itu milik adiknya, Fatimah binti Khattab. Dadanya masih bergemuruh oleh amarah yang bercampur rasa tak percaya. Pedang masih tergenggam di tangannya. Namun sebelum ia mengetuk atau masuk, telinganya menangkap sesuatu. Suara. Bukan percakapan biasa. Bukan syair pasar. Bukan mantra berhala. Suara itu lembut, namun tegas. Berirama, namun bukan puisi Arab yang ia kenal. Di dalam rumah, Fatimah dan suaminya sedang membaca ayat-ayat Al-Quran bersama seorang sahabat yang mengajarkan mereka. Ayat dari surah Toha mengalun perlahan, memenuhi ruangan kecil itu dengan getaran yang asing, namun dalam. Umar membeku sesaat. Sebagai lelaki yang paham sastra Arab, ia tahu kualitas bahasa. Ia hafal syair-syair terbaik kabilah. Ia mengerti irama, metafora, dan kekuatan kata. Namun suara yang kini ia dengar berbeda. Ia tidak sepenuhnya memahami maknanya dari luar pintu. Tetapi ada sesuatu dalam susunan katanya yang membuatnya terdiam sepersekian detik. Lalu amarahnya kembali menyala. Ia mendorong pintu dengan keras. Suara bacaan terhenti. Suasana di dalam rumah berubah tegang. Lembaran tulisan disembunyikan dengan cepat. Wajah-wajah yang tadi tenang, kini menegang. Apa yang barusan aku dengar? Suara Umar berat dan mengandung ancaman. Fatimah mencoba menjawab dengan tenang, namun ketegangan tak bisa disembunyikan. Umar melangkah lebih dekat. Kecurigaan dan kemarahan bercampur dalam dadanya. Ia merasa dikhianati, bukan hanya oleh ajaran baru itu, tetapi oleh darah dagingnya sendiri. Di ruangan kecil itu, tidak ada lagi pasar yang riuh, tidak ada lagi kerumunan Quraisy. Hanya ada seorang lelaki dengan pedang di tangan, dan ayat-ayat yang baru saja dibacakan. Untuk pertama kalinya, Umar berdiri begitu dekat dengan Al-Quran. Bukan sebagai penentang dari kejauhan, bukan sebagai pembenci dari luar lingkaran, tetapi sebagai seseorang yang sedang berada tepat di ambang pertemuan dengan kebenaran. Dan rumah kecil itu, di sudut Mekah yang sunyi, akan menjadi saksi momen yang mengguncang fondasi hatinya. Bab 17. Darah dan Kesadaran. Ketegangan di dalam rumah itu pecah seperti bejana yang dijatuhkan. Wajah Umar bin Khattab memerah oleh amarah yang tak lagi terbendung. Ia menuntut agar lembaran yang tadi dibacakan diserahkan kepadanya. Ketika Fatimah dan suaminya menolak, Umar, yang terbiasa menyelesaikan persoalan dengan kekuatan, kehilangan kendali. Tangannya terangkat. Suasana yang semula sunyi oleh bacaan ayat, kini berubah menjadi gemuruh ketegangan. Dalam dorongan emosinya, Umar memukul iparnya. Fatimah berusaha melindungi suaminya. Dalam pergulatan itu, ia pun terdorong dan terjatuh. Sebuah luka terbuka di wajahnya. Darah mengalir berlahan dari dahinya. Dan waktu seakan berhenti. Umar terdiam. Darah itu bukan darah musuh di medan perang. Bukan darah orang asing. Itu darah adiknya sendiri. Untuk pertama kalinya sejak ia melangkah dengan pedang terhunus pagi itu, sesuatu di dalam dirinya retak. Amarahnya tidak langsung padam. Tetapi ia mulai melihat apa yang telah ia lakukan. Di hadapannya berdiri seorang perempuan yang tetap teguh meski terluka. Dengan suara bergetar namun penuh keyakinan, Fatimah berkata bahwa mereka telah beriman kepada Muhammad dan kepada Allah yang Maha Esa. Lakukan apa yang engkau kehendaki, ucapnya. Kami tidak akan meninggalkan kebenaran. Kata-kata itu tidak diteriakan, tidak dipenuhi kebencian. Justru diucapkan dengan ketenangan yang aneh. Dan justru itulah yang mengguncang Umar lebih keras daripada perlawanan fisik. Ia melihat luka di wajah adiknya, melihat darah yang masih menetes. Dan dalam dadanya, kemarahan yang tadi membara mulai bercampur dengan rasa bersalah yang asing. Umar adalah lelaki keras, tetapi bukan tanpa hati. Ia menghormati keberanian. Dan yang ia lihat di hadapannya, bukan kelemahan, melainkan keteguhan. Suasana hening menyelimuti ruangan kecil itu. Pedang di tangannya terasa lebih berat dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya hari itu, Umar tidak yakin dengan langkahnya sendiri. Ia menarik napas dalam. Dengan suara yang kini lebih rendah, ia meminta agar lembaran yang mereka baca tadi diperlihatkan kepadanya.
Bukan lagi dengan nada ancaman, tetapi dengan nada yang menyimpan sesuatu yang baru. Rasa ingin tahu. Momen itu menjadi titik patah dalam perjalanan hidupnya. Bukan karena kekuatan pedang, bukan karena ancaman, tetapi karena setetes darah dan keberanian seorang perempuan yang berdiri teguh pada keyakinannya. Di ambang kesunyian itu, Umar sedang berdiri di tepi perubahan besar, meski ia sendiri belum sepenuhnya menyadarinya. Bab 18. Kata-kata yang menembus dada. Ruangan itu kembali hening, namun kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam. Umar bin Khattab berdiri dengan napas yang belum sepenuhnya stabil. Amarahnya tidak lagi menguasai seluruh dirinya. Kini, rasa penasaran dan keguncangan batin mulai mengambil tempat. "Aku ingin melihat lembaran itu," katanya pelan. Fatimah menatap kakaknya dengan hati-hati. Ia tahu Umar bukan lelaki yang mudah dilunakan, namun ia juga melihat perubahan kecil di sorot matanya. Ia berkata bahwa Umar harus bersuci terlebih dahulu sebelum menyentuh lembaran tersebut. Permintaan itu sederhana, tetapi syarat makna. Umar, yang tadi datang dengan pedang dan ancaman, kini diminta membersihkan dirinya sebelum menyentuh wahyu. Dan untuk pertama kalinya hari itu, Umar menurut. Setelah membersihkan diri, ia duduk. Lembaran itu diberikan kepadanya. Tulisan Arab yang tersusun rapi di atasnya bukan syair biasa, bukan kata-kata manusia yang ia kenal. Ia mulai membaca ayat-ayat dari surah Toha. "Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau menjadi susah." Bacaan itu mengalir perlahan dari lisannya. Setiap kata terasa memiliki bobot yang berbeda dari apapun yang pernah ia dengar. Sebagai seorang Quraisy yang fasih bahasa dan bangga pada tradisi sastra Arab, Umar tahu keindahan kata. Namun ini bukan hanya indah, ini memiliki kekuatan yang aneh, menembus lapisan kesombongan yang selama ini ia bangun. Ayat demi ayat dibacanya. Tentang keesaan Allah, tentang kebesarannya, tentang kisah Nabi Musa yang berbicara di hadapan kekuasaan yang zalim. Jantungnya berdegup lebih keras. Di dalam dirinya terjadi pergulatan yang tak kasat mata. Logikanya mencoba bertahan, mempertanyakan, mencari celah. Namun hatinya, yang selama ini terkunci oleh kebanggaan dan tradisi, mulai retak oleh kebenaran yang terasa begitu jelas. Ia berhenti membaca, tangannya sedikit bergetar. Alangkah indahnya kata-kata ini, dan alangkah mulianya pesan yang dibawanya, gumamnya lirih. Di saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Umar tidak melihat wahyu itu sebagai ancaman bagi Quraisy. Ia melihatnya sebagai sesuatu yang agung, sesuatu yang tidak mungkin berasal dari manusia biasa. Kesadaran itu datang perlahan, seperti fajar yang menyingsing setelah malam panjang. Ia belum mengucapkan syahadat, ia belum berdiri di hadapan Muhammad, namun di dalam hatinya, sebuah pintu telah terbuka. Dan ketika pintu itu terbuka, tidak ada pedang yang bisa menutupnya kembali. Hari itu, di rumah kecil yang sederhana, kata-kata dari langit mulai menembus dada seorang lelaki yang kelak akan mengguncang sejarah Islam. Bab 19. Langkah menuju Darul Arqam. Setelah membaca ayat-ayat itu, dunia terasa berbeda bagi Umar bin Khattab. Rumah kecil yang tadi menjadi saksi kemarahannya, kini berubah menjadi tempat kesadarannya. Lembaran itu masih berada di tangannya, namun pikirannya sudah melangkah jauh. Ia tidak lagi berdiri sebagai musuh yang hendak menghancurkan, melainkan sebagai lelaki yang sedang mencari kepastian. Dengan suara yang kini lebih tenang, ia bertanya di mana ia bisa menemui Muhammad. Fatimah dan suaminya saling berpandangan. Mereka tahu pertemuan itu akan menjadi penentu. Namun mereka juga tahu, Umar bukan lagi lelaki yang datang dengan kebencian membabi buta. Ada kesungguhan baru dalam suaranya. Nama itu disebut Darul Arqam. Sebuah rumah sederhana milik Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, tempat kaum muslimin berkumpul secara sembunyi-sembunyi untuk belajar dan memperkuat iman. Di sanalah Rasulullah berada. Tanpa banyak kata,
Umar bangkit. Pedang masih terselip di pinggangnya, tetapi kini bukan lagi simbol amarah. Langkahnya mantap menyusuri jalanan Mekah, namun kali ini bukan untuk membunuh, melainkan untuk memastikan apa yang telah menyentuh hatinya. Di Darul Arqam, suasana sedang khidmat. Para sahabat duduk mengelilingi Nabi, mendengarkan wahyu yang diturunkan. Mereka hidup dalam tekanan. Setiap hari ancaman bisa datang. Setiap langkah di luar rumah penuh risiko. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Seorang sahabat mengintip melalui celah, dan wajahnya berubah pucat. Itu Umar, bisiknya. Nama itu membuat jantung berdegut lebih cepat di dalam ruangan. Umar dikenal keras, dikenal tegas, dikenal sebagai salah satu penentang paling berbahaya bagi Islam. Kehadirannya di depan pintu Darul Arqam bukan kabar baik, setidaknya menurut pengalaman mereka selama ini. Sebagian sahabat panik, sebagian bersiap jika harus menghadapi sesuatu yang buruk. Namun di tengah ketegangan itu, Muhammad tetap tenang. Beliau memerintahkan agar pintu dibukakan. Umar berdiri di luar, tegap, dengan wajah yang sulit ditebak. Di dalam dadanya terjadi pertempuran terakhir antara masa lalu dan kebenaran yang baru saja ia rasakan. Ia tahu, setelah langkah ini, tidak ada jalan kembali. Kehormatannya di mata Quraisy bisa runtuh, posisinya bisa berubah, seluruh hidupnya bisa berbeda. Namun ia juga tahu satu hal, ayat-ayat itu bukan kebohongan. Pintu pun terbuka, dan Umar melangkah masuk, menuju pertemuan yang akan mengubah sejarah. Bab 20. Cahaya yang mengubah segalanya. Pintu Darul Arqam telah terbuka. Di dalam ruangan itu, para sahabat menahan napas ketika Umar bin Khattab melangkah masuk. Wajahnya tegas seperti biasa, tubuhnya tegap, pedang masih tergantung di pinggangnya. Namun kali ini, bukan amarah yang mendominasi langkahnya, melainkan keputusan yang lahir dari kesadaran. Di hadapannya, berdiri Muhammad. Tatapan mereka bertemu. Bukan tatapan musuh dan korban. Bukan tatapan pembenci dan yang dibenci. Melainkan dua jiwa yang berada di ambang perubahan besar. Rasulullah mendekat dengan tenang. Tidak ada rasa takut dalam wajah beliau. Tidak ada kegelisahan. Dengan keyakinan yang penuh, beliau memegang bagian pakaian Umar dan berkata dengan suara tegas namun penuh kasih. "Wahai Umar, sampai kapan engkau akan menentang jalan ini?" Kata-kata itu bukan ancaman, bukan celaan, melainkan panggilan. Dan bagi Umar, itu seperti kunci terakhir yang membuka pintu hatinya sepenuhnya. Ia terdiam. Semua pergulatan batin yang sejak pagi membara, kini mencapai titik puncaknya. Ayat-ayat surat Toha masih terngiang di benaknya. Darah adiknya masih terbayang di matanya. Kebesaran kalimat-kalimat wahyu itu masih terasa dalam dadanya. Dengan suara yang tidak lagi keras, tidak lagi penuh amarah, Umar berkata, "Aku datang untuk beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya." Ruangan itu hening sesaat, seolah waktu sendiri berhenti untuk memastikan apa yang baru saja terdengar. Lalu gema takbir memenuhi Darul Arqam. Allahu Akbar. Suara itu menggema hingga keluar rumah. Kaum muslimin yang selama ini hidup dalam tekanan, merasakan sesuatu yang baru, kekuatan. Jika Umar, lelaki yang paling keras di antara Quraisy, telah menerima Islam, maka ini bukan lagi sekadar gerakan kecil yang tertekan. Ini adalah kebenaran yang bahkan hati paling keras pun tidak mampu menolaknya. Sejak hari itu, Umar bukan lagi musuh Islam. Ia menjadi pembela paling berani.
Sosok yang kelak berdiri tegak menyatakan keislamannya secara terbuka di hadapan Quraisy. Sosok yang mengubah ketakutan menjadi keberanian. Dan sejarah pun mencatatnya sebagai Al-Faruq, yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Hari itu bukan hanya tentang seorang lelaki yang masuk Islam. Itu adalah hari ketika cahaya menembus hati yang paling keras.